Itu perkataan-perkataan. Perbuatan-perbuatan. Biarkan mereka berbuat sedemikian rupa, bermaksiat juga. Itu seolah-olah Allah lemah. Ini termasuk yang jairan anis shawab, suudzon kepada bahwa Islam menang. Kebutuhan di dalam sikap-sikapnya demikian. Wa ma hamluhu ala dzalika illa syah. Tidak ada yang mendorong dia berbuat seperti itu kecuali selain apa? Safah, kurang akal. Apa akli? Tahu apa yang keluar dari mulutnya. Kalau orang yang razin, orang yang akalnya jernih, mutmainnan, dalam keadaan dia tenang jiwanya, hatinya, pasti dia tahu bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berkata-kata. Qala qawluhu wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Dan kami dulu yakin bahwa tidak mungkin jin dan manusia itu berkata tentang Allah itu dusta. Ini mereka husnuban, suudzon kepada Allah, tapi husnuban kepada tokoh-tokoh mereka. Enggak mungkinlah kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami salah. Tidak mungkin para pemimpin kami itu keliru. Tidak mungkin orang-orang tua kami itu menyimpang. Kunna mughtarrina qabla dzalik. Kami tertipu sebelum ini. Kami dalam keadaan tertipu sebelum ini. Wa gharrana al-qadatu war-ru'asa minal jin wal ins. Kami ditipu oleh para pemimpin, para tokoh dari kalangan jin dan manusia. Sama. Dari kalangan manusia lebih. Dari kalangan jin apalagi. Fa ahsanna bihim dhann. Mereka baik sangka kepada tokoh-tokoh mereka. Tapi suudzon kepada Allah. Wa dhanannahum la yatajarrauna 'ala al-kadhibi 'ala Allah. Kami tidak pernah mengira, tidak mungkinlah mereka itu berani berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Orang-orang terhormat, orang ini pemuka-pemuka masyarakat, para pemimpin, ya, orang-orang yang terpelajar, enggak mungkin mereka salah. Nah, apalagi kalau dalam lingkup kita misalnya seperti ini, yang sudah pernah duduk di majelis ilmu di depan para ulama, enggak mungkinlah salah. Ya, enggak mungkin. Nah, pasti mereka bicara dengan dalil. Ya. Nah, walidzalika kunna qabla hadza ala tariqihim. Oleh karena itulah sebelum itu kami berada di atas jalan mereka, mengikuti mereka. Jadi buat taklid. Gurunya, kiainya, tokohnya sesat, mereka juga ikut sesat. Nah, fal yauma, maka hari ini idzbana lanal haq, ketika kadang-kadang itu bisa bermakna sebab, karena kadang-kadang bisa bermakna ketika. Fal yaum idzbana lanal haq, ketika kebenaran itu telah tampak bagi kami. Raja'na ilaih, kami pun kembali kepadanya, rujuk kepada al-haq. Wanqadna lahu, dan kami tunduk kepadanya. Ini kalau mereka memang, orang-orang yang mencari, ya, dari kalangan jin dan manusia, seperti orang-orang yang di dalam perjalanannya di padang pasir menemukan oase, telaga di tengah padang pasir kan ada. Jadi setiap orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang datang ke oase bersama seperti orang yang datang ke telaga tersebut, danau tersebut. Apa yang dicarinya?
kesegaran. Apa yang dicarinya? Kehidupan, bekal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, seperti itu juga kita. Nah, orangnya nih kita yang datang ke majelis ilmu, kita berharap, makanya kita niatkan dari rumah memang betul untuk memperbaiki diri kita, bukan sekedar kita berkumpul. Walam nubali bi qauli ahadin minan nas yu'ariful huda, dan kami tidak akan peduli dengan pendapat orang lain, siapapun dia dari kalangan manusia yang menyelisihi atau yang menentang petunjuk. Nah, ketika dia sudah mendapatkan hidayah tersebut. Maka nanti disebutkan di bawah dalam ayat yang berikutnya. Ya, falam in wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Qala qawluhu wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. 15 abad yang lalu Allah sudah menyebutkan tentang keadaan manusia dan jin bahwa ini kerusakan, bahwa dahulu ya orang-orang dari manusia dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia, orang-orang ini makhluk-makhluk yang namanya manusia itu ya'udzuna sering minta perlindungan, biasa minta perlindungan kepada jin-jin. Fazaduhum rafa, sehingga mereka menambahnya semakin binasa. Fazaduhum, pada zaduhum itu bisa kembali kepada al-ins, bisa kembali kepada al-jin, seperti yang diterangkan oleh Syekh nanti. Kalau kembalinya kepada jin, jadi ketika manusia itu minta perlindungan kepada jin, itu semakin ditekan, semakin dibikin takut oleh jin. Yang biasa meminta perlindungan kepada jin, apa yang di dalam bentuk misalnya, antum setiap Jumat mungkin bisa melihat di perapatan-perapatan itu gentong-gentong di pojok-pojok jalan itu ada kembang-kembang. Itu minta perlindungan kepada siapa kalau bukan kepada syaitan? Itu semakin ditambahi, rasa takutnya semakin ditambahi kebinasaannya oleh jin-jin tersebut. Nah, ini kalau wawnya itu kembali kepada al-jin dan dhamir haknya kembali kepada al-in. Kalau sebaliknya, yani wawnya itu kembali kepada al-in, dhamir haknya itu kembali kepada al-jin, itu berarti apa? Manusia, sikap manusia tersebut yang menghambakan diri dalam bentuk meminta perlindungan kepada jin-jin itu menambah kebinasaan jin-jin tersebut. Apa? Semakin sombong, semakin jauh, merasa dia hebat. Merasa dia menang dari manusia. Hanya dua itu. Mereka minta pertolongan, memberikan persembahan, perlindungan di laut supaya tidak ditenggelamkan, minta pertolongan pada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Itu semakin ditambahi kebinasaan. Dia menambah semakin congkaknya jin-jin yang ada di sana, Nyi Roro Kidulnya itu, atau mereka itu yang menambahi dia semakin hancur, semakin apa? Semakin tenggelam, semakin takut, semakin sering melakukan sedekah laut, larung dan sejenisnya. Yang ke gunung juga demikian. Ini dulu sudah ada. Kekufuran ini dulu sudah ada. Dan ini yang mau dilestarikan oleh orang-orang yang di dalam jaringan Islam Nusantaranya, ya, yang liberalnya. Ini yang mau dikembangkan lagi. Jadi ingin mengembalikan manusia-manusia itu kepada alam primitif. Ya, jadi ke zaman dinamisme, ke zaman animisme. Ini keinginan mereka dengan kalimat melestarikan budaya supaya budaya itu jangan hilang. Budaya itu bikinan manusia dan banyak yang jauh dari fitrah manusia. Nah, budaya-budaya seperti itu adalah kesyirikan yang itu jelas bertentangan dengan fitrah manusia. Aslinya manusia itu bertauhid pada Allah. Nah, ini yang ingin mereka selewengkan. Qala ay kana al-insu ya'buduna al-jinna wa yasta'iduna bihim. Dahulu jin-jin itu, manusia itu menyembah para jin. Sampai sekarang. Bukan hanya di zaman sebelum Rasulullah datang. Di zaman Rasulullah pun juga sudah ada. Dan jin sendiri yang bercerita. Jin-jin itu yang mengatakan bahwa manusia itu dahulu menyembah jin. Sampai sekarang. Wa yasta'iduna bihim, dan bahkan minta perlindungan kepada jin-jin tersebut. Kalau misalnya di kampung-kampung antum lihat mau berangkat, dukunnya letakkan telur, ya, kumat kami sebentar. Ya, pernah lihat. Nanti taruh di dukunnya, kumat kami sebentar, dan ditinggal telur itu di situ, baru mereka berangkat.
Nah, ini benar seperti itu. Fara'na indal mahawif wal afza. Minta perlindungan kepada jin-jin tersebut ketika menghadapi hal-hal yang menakutkan dan menggemparkan, goncang, bencana alam, ya. Alhamdulillah Mbak Marjan sudah mati. Ya, tapi subhanallah ada aja syaitan memunculkan generasi mengilhamkan mengikutnya. Fazadal insu wal jinna rahaqan. Manusia itu menambahi jin-jin itu kebinasaan. Ai tughyanan wa takabburan. Semakin melampaui batas, semakin sombong. Lima ra'au. Ini karena dia melihat, mereka melihat al-insa ya'budunahum. Karena melihat manusia itu mau menyembah dia. Wa yasta'iduna bihim, dan minta perlindungan mereka. Wa yahtamil anna ad-dhamir fi zaduhum. Kemungkinan bahwa dhamir yang pada zaduhum, mana dhamirnya? Waw maksudnya ya. Dhamir zadu waw fa'il itu yarji ilal jin. Ini dhamir waw. Ya, dhamir waw itu kembali kepada jin. Ai zadal jinnu al-insa dha'ran wa takhwifan. Semakin dibikin takut, semakin dibikin gentar, semakin dibikin rendah. Lima ra'auhum yasta'iduna bihim. Ketika melihat manusia itu minta perlindungan kepada mereka. Semakin dikerjai. Semakin dikerjai. Artinya sudah dibikin takut terus sehingga ada apa? Dia enggak melepas. Nanti kalau saya begini nanti diganggu di jalan, atau anak istrinya diganggu di jalan, atau liyalji'uhum ilal isti'adati bihim, supaya mereka semakin untuk mendorong manusia itu supaya semakin selalu beristi'adah kepada jin-jin tersebut. Fakana al-insiyu idza nazala biwadin makhuf. Nah, maka ketika itu di zaman itu, bahkan di zaman kita sekarang ini, setiap kali manusia itu sampai tiba di sebuah lembah yang menakutkan, di sebuah tempat yang menyeramkan, qala a'udzu bi sayyidi hada al-wadi min sufaha'i qaumihi. Sering minta yang bawa reksa jangan diganggu ya. Nah, itu kan. Nah, kalimat-kalimat yang semakna dengan ini sering muncul di zaman kita sekarang ini. Di yang orang-orang yang katanya moderat. Kalau nggak terucap, itu dengan kode lewat jembatan, tekson. Ini sering di Bali. Ya, ini diceritain sama salah seorang yang di Bali seperti itu. Jadi kalau supir-supir itu yang punya pikiran seperti ini, asal dari jauh atau dia terpelajar, itu kalau sudah lewat jembatan apa? Minta salam, ya, mengucapkan salam, minta perlindungan kepada, jangan diganggu, jangan nanti jembatannya nanti malah ambruk. Nah, ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan mereka jin-jin itu bisa kembali kepada jin, bisa kembali kepada manusia. Nah, di sini kepada jin. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Mereka jin-jin itu mengira, yakni punya keyakinan sebagaimana keyakinan kamu. Allah yab'atsallahu ahada, bahwa Allah tidak akan membangkitkan siapapun, artinya sudah mati-mati. Jadi keyakinan jin di zaman itu bahkan sebagian manusia. Ai falamma ankarul ba'tsa aqdamu 'ala syirki wa tughyan. Ini ketika mereka mengingkari adanya kebangkitan, mereka berani melakukan kesyirikan dan perbuatan melampaui batas. Semakin mereka tidak mengingkari adanya kebangkitan, semakin berani untuk berbuat maksiat. Nah, dia berbahagialah orang-orang yang diingatkan bahwa di seberang kematian itu ada perhitungan. Yang halalnya itu ada perhitungan, apalagi yang haramnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.